Di hadapan Tuhan, Tuhan hadir dengan Roh Kudus-Nya di tengah kita. Jangan takut, jangan khawatir. Dia mengasihi setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bawa kepada Tuhan semua pergumulanmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sampaikan firman-Mu, sampaikan isi hatimu. Berfirmanlah atas kami Tuhan lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta Bram S. Dun Tuhan, yang akan memberkati kami lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang punya beban dilepaskan. Amin. Sampaikan firman-Mu, sampaikan isi hatimu. Demi Yesus Kristus Tuhan. Yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan yang Haleluya, serukan haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Yesus Kristus Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Berapa banyak saudara mau lihat mujizat dalam hidup saudara? Mau lihat mujizat? Mau ngalamin mujizat? Siap-siap. Nanti akan lebih banyak masalah. Haleluya, saudaraku. Orang yang perlu mujizat itu adalah orang-orang yang apa? Iya. Tetapi sebetulnya begini saudara. Kalau kita sehat kuat hari ini bukan hanya karena makan kita baik. Bukan karena hanya olahraga kita yang baik, istirahat yang cukup. Tapi saya percaya ada intervensi ilahi dalam hidup kita. Sehingga setiap hari hidup kita adalah mujizat. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan telah memberkati kita. Efesus 1 ayat 3. Dikatakan apa? Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah apa? Mengaruniakan. Akan atau telah? Telah, jelas ya, harus perhatikan ini, kata ini. Telah. Telah berarti apa? Sudah berarti? Yes. Mengaruniakan segala berkat. Katakan segala berkat. Bukan sedikit berkat, bukan sebagian berkat, segala berkat. Bapak Ibu, anak-anak muda semuanya. Ini ada yang bilang gini, gue bosan ya denger gereja yang sebentar-sebentar ngomong berkat. Saya mau bilang tanpa berkat kita gak bisa hidup. Dan kita dari sananya sudah build up, dibangun, dijadikan oleh Tuhan itu di dalam satu paket yang namanya blessing. Kejadian 1:28 dikatakan bahwa Allah menjadikan di ayat 26-27 manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Kemudian dikatakan Allah memberkati mereka. Haleluya. Berkat ini bicara perkenanan ilahi, restu ilahi. Kita perlu favor of God, kita perlu restu ilahi, kita perlu perkenanan ilahi dalam hidup kita setiap hari. Itulah blessing, berkat. Nah saudaraku, hari ini engkau akan pulang dengan iman yang level up. Mari kita periksa iman kita. Skalanya berapa sekarang? 1 sampai 10? Ada yang bilang saya skalanya 2. Ada yang bilang saya skalanya 3. Oke, mau gak pulang level up imanmu? Oke. Perhatikan ya, jangan lupa ini bahwa kita telah dikaruniakan apa?
segala berkat rohani. Tapi berkat rohaninya di mana? Oh, kalau gitu nanti di sorga baru kita ngalamin. Apa iya, apa begitu? Tidak. Saudara, segala berkat rohani itu di dalam sorga. Bukan nanti baru kita ngalamin. Tuhan mau kita ngalamin sorga hari ini. Sorga sekarang. Segala berkat rohani. Oh, kalau begitu kata rohani ini berarti urusannya spiritualis. Hanya untuk spiritualitas tok dong. Enggak, saudara. Penebusan Yesus itu kepada roh, jiwa, dan tubuh. Itulah sebabnya saudaraku 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, hendak engkau dikuduskan seluruhnya, rohmu, jiwamu, tubuhmu kudus tak bercacat, sempurna sampai pada kedatangannya. Haleluya. Berarti segala berkat itu saudaraku, untuk aspek apa saja? Roh, aspek apa lagi? Jiwa, aspek tubuh. Katakan bersama saya. Segala berkat itu bagi aspek roh saya, aspek jiwa saya, aspek tubuh saya. Allah peduli dengan segala kehidupan kita. Amin. Kunci G ya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Haleluya. Bapa yang sungguh amat baik itu senang, berbahagia, happy banget lihat kita anak-anaknya hidup dalam segala berkatnya. Tapi segala berkat rohani itu ada di dalam sorga. Perhatikan, sorga dan segala berkat rohani. Rohani, apakah itu berarti bahwa nggak berhubungan dengan aspek jiwa dan jasmani kita? Jawabannya, memenuhi kebutuhan aspek jiwa, roh, tubuh kita semuanya. Baik. Nah, pertanyaannya adalah begini. Bagaimana saya menghadirkan, mengambil, menarik yang ada di sorga, yang supra menjadi yang natural. Karena sorga adalah supra, yang melampaui yang natural. Maka saya harus menghadirkan, menarik yang supra itu menjadi yang natural. Mengkonversi berkat yang tidak kelihatan, yang invisible, menjadi berkat yang apa? Kelihatan. Segala sesuatu berarti termasuk rumah yang saudara perlu. Yes. Keuangan, pekerjaan, kesehatan, haleluya. Makan, minum, mobil perlu, Pak? Oke, ya kalau udah 2-3 mobil mungkin gak perlu banyak-banyak ya. Terlalu bikin penuh balik papan. Ya, tapi kalau perlu 2-3 mobil gak apa-apa. Dengar baik Bapak Ibu. Semua itu sudah tersedia buat kita. Haleluya. Saya lihat wajah saudara, apa iya gitu ya? Saya ulangi ya. Semua sudah tersedia bagi kita. Ardi boleh sebentar di depan. Ya. Boleh menghadap jemaat. Ardi ini dulunya pernah sama saya 4 tahun. Tinggal di rumah saya di kota wisata selama 4 tahun. Ya, jadi anggap aja ngekos di rumahku. Ya. Setelah itu dia merantau. Dia merantau ke Balikpapan. Hidupnya susah, cari kerjaan gak dapat-dapat.
Lalu saudaraku, dia setia, tetap tekun dalam iman. Tetap hadir dalam kebaktian, walaupun jalan kaki berapa menit Pak? Setiap minggu. 30 menit. Setiap minggu jalan kaki ke kebaktian di Betani. Setia. Puji Tuhan. Ternyata saudara, segala berkat rohani itu sudah ada. Termasuk istri yang luar biasa, betul ya? Oke, anak. Puji Tuhan, hari ini saya lihat aku punya mobil, Dad. Wah, dia panggil saya Daddy, Papa. Aku udah punya mobil, Dad. Oh, puji Tuhan. Terus, aku sekarang rajin berkebun. Oh, kamu punya kebun? Di mana? Dekat di IKN. Berapa luas? 1,1 hektar. Berikan tepuk tangan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Silakan balik ke tempat duduk. Saya mau bilang kepada saudara, Tuhan sudah menyediakan segala berkat itu buat saudara. Tapi kita harus tahu aksesnya. Bagaimana saudaraku mengambil, menarik yang ada di surga itu hadir di sini. Saudara mau tahu caranya? Saudara mau tahu caranya? Mari kita baca saudaraku. Markus pasalnya yang ke-11. Mulai ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ayat 21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi atau guru, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah. Waktu Yesus ngutuk itu di dalam hati atau ngomong? Yes, Yesus ngomong. Yesus ucapkan, Yesus katakan. Mulai hari ini tidak ada seorang pun yang makan daripadamu, buah daripadamu. Dikutuk. Menurut saya ini adalah informasi, laporan, pemberitahuan dari seorang Petrus murid ini kepada Rabi, kepada gurunya. Tetapi Yesus tahu bahwa ada keinginan tahuan yang kuat di dalam muridnya. Kok ini bisa terjadi ya? Gimana bisa terjadi? Kemarin Yesus ngomong. Kok jadi? Rupanya Petrus belum mengenal Yesus sesungguhnya sebagai Tuhan ya. Dia masih mengenal Yesus sebatas Rabi, sehingga dia panggil apa? Rabi. Kalau dia udah kenal Yesus Tuhan, dia mestinya yakin kalau Tuhan bisa lakukan apapun juga. Jadi gak perlu heran. Tetapi saudaraku, di saat itu Petrus yang belum dalam pengenalannya akan Yesus sebagai Tuhan, pingin tahu rahasianya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu Yesus memberi jawab kepada mereka, kepada murid-murid. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-22. Percayalah kepada Allah. Ulangi lebih keras. Percayalah kepada Allah. Ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Perhatikan, ayat yang baru kita baca itu adalah kata-kata Yesus yang dicatat oleh Markus. Ya, betul? Nah, saudara, Yesus bilang begini pada murid-muridnya. Saya mau bahasakan seperti ini. Kalau kamu mau ngalamin seperti yang aku lakukan, kamu mau lihat mujizat, kamu mau lihat apa yang kamu ngomong terjadi, apa yang kamu katakan terjadi, maka nomor 1, percayalah kepada Allah. Nah, saudara, banyak orang udah percaya kepada Allah. Saya dan saudara juga percaya kepada Allah. Tapi
Kita bahkan jarang sekali lihat mujizat. Apalagi ngomong dan terjadi mujizat. Lalu jenis percaya seperti apa yang dimaksud Yesus? Saya suka dalam terjemahan bahasa Inggris dan saya mulai mengerti di sini kuncinya. Kata percayalah kepada Allah dalam bahasa Inggris yang digunakan adalah have faith of God. Ada yang menggunakan kata have faith in God. Milikilah iman, percayalah di dalam Tuhan. Tapi saya suka dengan terjemahan ini. Have faith of God. Milikilah imannya Tuhan. Ini ada perbedaan besar antara saudara beriman kepada Tuhan dan beriman dari imannya Tuhan. Ada perbedaan yang sangat besar di sini. Nah, saudara, ini penting untuk saya jelaskan karena ada banyak orang Kristen yang kecewa sama Tuhan. Kok aku udah percaya loh, kok nggak terjadi? Aku juga udah berdoa, kok nggak dikabulkan? Aku yakin banget, kok nggak terjadi? Saya ingat betul waktu saya selesai kuliah, saudara. Maksud saya selesai SMA. Saya tahu bahwa saya harus kuliah karena papa mama saya mau saya kuliah. Waktu itu saya mau langsung full time aja. Tapi tuh orang tua saya mau saya kuliah, ya sudah saya ikut. Tapi nggak ada tujuan yang jelas kenapa saya harus kuliah. Dan pada waktu itu saya yakin 100% yakin bahwa saya lulus di jurusan psikologi di UNER, Universitas Airlangga. Yakin, saya yakinnya. Tapi ternyata saya nggak lulus di UNER. Lulusnya di universitas yang lain. Dan ternyata ketika saya lulus di Universitas Nusa Cendana, disitulah Tuhan kasih saya sebuah perkataan, rema, visi. Change the campus, change the world. Merubah kampus, merubah dunia. Dan puji Tuhan, saya mulai dari 3 orang mahasiswa, sampai kami bisa menjangkau dan memuridkan ribuan mahasiswa. Saya mau bilang gini, ada banyak pengalaman orang yang salah di dalam mempraktekkan iman. Seolah-olah karena dia percaya, dia yakin, maka terjadi. Saya menulis sebuah buku yang berjudul Beyond the Secret. Tadi malam pun saya diminta oleh para pengusaha untuk share tentang Beyond the Secret. Ya. Ada satu buku yang ditulis oleh Rhonda Byrne tentang The Secret yang cukup viral, bestseller dunia. Buku The Secret adalah buku propaganda New Age yang bilang bahwa apapun yang Anda pikirkan, kalau Anda yakin, maka apa yang Anda pikirkan itu akan dikabulkan. Alam semesta akan meresponi apa yang Anda pikirkan, baik atau buruk. Ada sedikit kebenaran atau sedikit teori tentang iman di situ, tetapi itu bukanlah iman sejati. Di dalam iman sejati kita bisa berpikir positif. Tetapi berpikir positif bukanlah true faith, bukanlah iman sejati. Oke? Sehingga ada banyak orang mempraktekkan bukan iman sejati, yaitu iman yang didapat dari Tuhan, tetapi dia mengimani keinginannya. Jadi karena dia punya keinginan, dia yakin gue bisa dapat nih. Oh ya, orang-orang di luar sana yang tidak punya iman, yang tidak ngandalin Tuhan, juga bisa dapat apa yang mereka inginkan dari the power of their thinking, dari apa yang mereka yakini. Tetapi itu bukanlah iman sejati. Iman sejati yang diajarkan Yesus yang barusan kita baca, percayalah kepada Allah. Iman sejati dimulai dari Allah itu sendiri. Have faith of God, miliki imannya Allah. Ada satu gerakan iman yang disebut name it, claim it. Pernah dengar? Udah, kamu sebutkan aja, kamu klaim aja, pasti dapat kok. Yes, lihat rumah mewah. Wah, dalam nama Yesus, aku akan punya rumah ini, dalam nama Yesus.
Bisa dapat, bisa tidak, saudara. Bisa dapat kalau memang Tuhan bilang, kamu bakal dapat rumah itu. Halo? Waktu Tuhan bilang kamu bakal dapat rumah itu, kamu responi, kamu percaya, itulah percayalah kepada Allah. Dan waktu kamu terima itu dari Tuhan, kamu percaya, maka itu terjadi. Ini yang Yesus berkata, be done unto you according what you believe. Terjadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Ini seperti yang Yesus katakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah, tapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hei, pernyataan ini saudara bukan berarti bahwa saudara percaya apa saja terjadi. Nah. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, adalah orang yang miliki imannya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ini seperti Maria, ketika malaikat Tuhan datang bahwa ada kasih karunia Allah, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. It's impossible, nggak mungkin. Dan dia bilang bagaimana mungkin hal itu terjadi. Iya kan? Tetapi kemudian malaikat itu bilang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika perkataan itu datang kepada Maria, ada iman, there is faith in Maria. Maria ada iman, dia miliki imannya Tuhan. Ketika dia miliki imannya Tuhan, baru dia bilang, terjadilah padaku seperti yang engkau katakan. Benar, dia mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut Yesus, Immanuel. Namanya Immanuel. Tidak ada yang mustahil buat Maria yang percaya, bukan? Tetapi Maria mengalami mujizat bukan karena dia pingin punya anak, tapi Tuhan yang berfirman kepada Maria. Nah, pertanyaannya, Pak Pendeta, bagaimana aku memiliki imannya Tuhan? Ya kan? Saudara mau tahu bagaimana punya imannya Tuhan? Yang mau tahu angkat tangan dong. Wih, luar biasa. Nah, kalau saudara mau tahu saya beritahu. Mari kita baca Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari apa? Perhatikan, bukan dari pendengaran seperti yang saudara dengar sekarang ini. Ya. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, faith of God, cara memiliki imannya Tuhan adalah saudara perlu mendengar firman Kristus. Bahasa Indonesia punya sedikit keterbatasan dibanding dengan bahasa Inggris atau bahasa Yunani. Contoh, kata kasih, cinta, ada beberapa kata yang berbeda dan mempunyai makna yang berbeda dalam bahasa Yunani. Ya. Demikian pun kata firman, saudaraku, di Indonesia hanya kata firman, satu kata firman. Tapi firman apa yang dimaksud kita nggak ngerti. Kecuali kita pelajari bahasa aslinya dari bahasa Yunani. Ada firman yang tertulis disebut graphe, ada firman yang diucapkan atau dihidupkan namanya rema. Nah, Roma 5 ayat 17 ini gunakan kata firman yang mana? Bukan graphe, bukan yang tertulis, tetapi digunakan kata rema. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan rema Kristus. Akan perkataan, kata mendengar berarti ada yang diucapkan, betul? Berarti dengar baik, iman timbul dari mendengar suara Tuhan. Oh, come on. Haleluya. So kalau pelajari Yohanes 10, wah keren banget. Tentang gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 10b, aku datang engkau mempunyai hidup dalam segala kelimpahan dan seterusnya. Saudara tahu nggak? Ada satu rahasia besar di Yohanes 10. Domba-dombaku mendengar suara gembalanya. Berarti saudaraku, iman timbul dari sini saudaraku. Ini rahasianya.
Kalau saudara mau punya have faith of God, miliki imannya Tuhan, maka saudara harus terbiasa untuk mendengar suara Tuhan. Saya sebut sebagai rema daripada dengar suara Tuhan kayaknya, aduh, itu kan nabi saja Pak Pendeta, nabi yang bisa dengar suara Tuhan. Kita kan jemaat biasa. Kalau saudara dombanya Tuhan, saudara bisa dengar suara Tuhan. Nah, bagaimana saudaraku bisa dapat rema? Rema itu harus ada datanya. Terus input data terlebih dahulu ke dalam rohmu. Input data terlebih dahulu kepada pikiranmu. Input dulu data itu. Saudara, input data itu dari Alkitab. Input data itu dari firman yang tertulis. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau saudara mau dapatkan rema, maka saudara harus rajin-rajin baca Alkitab. Dan tidak sekedar baca Alkitab. Baca Alkitab pertama sampai dapat pengetahuan firman. Level 2, saudara baca Alkitab sampai dapat apa? Pengertian. Level 1 apa? Level 2? Level 3, baca Alkitab, dapat pengetahuan, dapat pengertian, sampai dapat pewahyuan, atau bahasa sederhananya rema. Haleluya. Kalau saudara dapat pengetahuan, dapat pengertian, dapat pewahyuan, komplit. Imanmu akan kuat. Haleluya. Imanmu bertumbuh. Dan saya mau bilang, dengar baik. Tuhan gak digerakkan oleh kebutuhan dan masalah kita. Saya ulangi. Tuhan tidak digerakkan oleh kebutuhan dan masalah kita. Sebab kalau Tuhan digerakkan oleh kebutuhan dan masalah, saudara gak perlu doa. Sebab Tuhan akan bertindak dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya untuk menyelesaikan semua masalah dan memenuhi semua kebutuhan kita. Tapi Tuhan digerakkan oleh iman. Tuhan digerakkan oleh iman. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman kita tidak mungkin berkenan sama Tuhan. Itulah sebabnya saudara miliki imannya Tuhan. Katakan amin. Cara miliki imannya Tuhan adalah dengar firman Kristus. Dapat rema. Untuk dapat rema saudara harus rajin. Hobinya, kebiasaannya, kesukaannya, gaya hidupnya. Baca Alkitab. Dan bagian ini yang paling penting. Baca Alkitab dan merenungkan. Katakan merenungkan. Seperti domba kalau dia merumput, dia memama biak, dia mengunyah berulang-ulang, Maka ini yang harus kita lakukan. Tuhan mau kita merenungkan firman, kita mengunyah firman itu berulang-ulang. Supaya jadi makanan rohani yang bergizi, nutrisi yang menghidupkan roh kita, menyehatkan jiwa kita, menyegarkan tubuh kita. Haleluya. Amin. Oh rabasyaka. Kenapa banyak orang Kristen sakit-sakitan rohani? Kenapa banyak orang Kristen letih lesu? Kenapa banyak orang Kristen tidak bersemangat? Kenapa banyak orang Kristen tidak bergairah dalam hidupnya? Kenapa banyak orang Kristen hidup dalam kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan? Why? Karena kurang nutrisi rohaninya. Kurang 4 sehat 5 sempurna rohaninya, saudaraku. Asal baca Alkitab nggak punya pengaruh dalam hidup saudara. Saudara baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, dapat pengetahuan, pengertian, sampai dapat pewahyuan. Saudara perlu melalui proses merenungkan. Merenungkan berarti saudaraku, saudara berpikir berulang-ulang secara mendalam, diulang-ulang. Saudara baca Mazmur 1, saudara baca Markus 11 sebagai contoh. Saudara baca berulang-ulang. Pagi saudara baca ayat ini, siang saudara baca ayatnya lagi, malam saudara baca ayatnya lagi. Kalau berulang-ulang, nah inilah teori pembelajaran yang paling efektif adalah pengulangan.
Teori belajar yang efektif berkata seseorang sampai mastery sebuah topik, sebuah ilmu, minimal dia harus belajar topik yang sama 6 kali. Haleluya. Jadi saudaraku, pengulangan ini penting. Supaya baca berulang-ulang, dipikirkan berulang-ulang. Itu proses merenungkan, diimajinasikan, perkatakan. Nah, saudara perhatikan. Ayat 23. Kalau sudah punya imannya Tuhan, ayat 23 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung, 1 berkata. Kemudian percaya bahwa apa yang dikatakannya, 2 berkata. Dalam bahasa Inggris, kata berkata versi King James diucapkan 3 kali. Lebih banyak dari kata percaya. Percaya hanya disebut 1 kali, selebihnya 3 kali adalah berkata. Saya mau bilang kepada saudara, dengar baik. There is power in your mouth. Saudara nggak cukup percaya di dalam hati. Saudara mesti ucapkan, perkatakan. Ketika saudara ngomong, iman saudara, percaya saudara, maka terjadi seperti yang engkau katakan. There is power in your mouth. Haleluya. Ketika saya berusia 13 tahun, saya bertobat lahir baru. Di usia 14 tahun saya jadi pengkhotbah untuk pertama kali di depan umum seperti ini. Masih pakai celana pendek. Saya ingat saya khotbah di Gereja Baptis Indonesia. Dan di usia 14 tahun, saya dapat visi dari Tuhan. Pewahyuan pribadi, rema. I send you to the nations. Aku mengutus engkau pada bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil. Dan saudaraku yang kekasih, ketika saya dapat visi itu, saya mengucapkannya. Saya memperkatakan, I will preach the gospel of God to the nations. Dan puji Tuhan, oleh anugerahnya, di usia 21 tahun, pertama kali Tuhan membawa saya ke Australia untuk melayani Tuhan di Australia. Saat itu saya belum bisa berbahasa Inggris. Bapak Ibu, di sebuah gereja berbahasa Inggris, saya memakai penterjemah untuk menerjemahkan saya. Tapi karena saya bahasa Inggrisnya waktu itu little I can, jadi saya mulai dengan berbahasa Inggris. Tapi saudara, apa yang terjadi? Ketika saya mulai dengan bahasa Inggris, penterjemah saya sampai akhir saya khotbah tidak terjemahkan 1 kata pun ke dalam bahasa Inggris, karena saya berkhotbah di dalam bahasa Inggris sampai selesai. Dan Tuhan genapi apa yang Dia sampaikan. Bagaimana mungkin seorang anak pegawai negeri biasa yang hampir setiap harinya makan mie hijau alias kangkung sampai asam urat, Bapak Ibu. Haya, siapa yang punya pengalaman yang sama? Boleh lambai tangan supaya saya tahu ada kawan, ada teman senasib sepandang. Oh enggak ada, semua nih makan sehat-sehat semua ya. Luar biasa ya. Kalau sekarang saya makan sehat terus, tapi dulu saudaraku, enggak mungkin saudara itu bisa terjadi. Tapi puji Tuhan hari ini, Tuhan ngomong, saya declare, saya ucapkan terjadi. Hari ini saya sudah melatih lebih dari 22.000 pemimpin gereja maupun marketplace di perusahaan-perusahaan. Saya punya 40 klien perusahaan-perusahaan, Indosat, Astra Argo Lestari, The Crabs, Guinness. Dan yang di perusahaan saya dibayar mahal ya, di perusahaan ya. Tapi kalau yang di pendeta-pendeta, saya layani di seluruh Indonesia. Dan saya melayani kelas-kelas saya adakan di berbagai negara. Saya sudah mengadakan kelas 5 kali di Cina, saudaraku. Sembunyi-sembunyi di bawah tanah. Saya mengadakan kelas beberapa kali di Vietnam, sembunyi-sembunyi juga. Saya pernah membiayai seluruh pendeta-pendeta Vietnam. Saya untuk pendeta gereja baptis, saya datang untuk kasih seminar buat mereka. Sembunyi-sembunyi juga karena komunis, saudaraku. Ya, terakhir saya bikin kelas di Belanda, saudara. Saya mau bilang, impossible. Itu mustahil. Tapi saya mau bilang, kalau saya bisa cerita itu, membuktikan ketika kita dengar suara Tuhan, ketika Tuhan berbicara, itu pasti terjadi. Haleluya! Sekarang,
Saudara mau apa yang terjadi dalam hidupmu? Kejadian 1 berkata, Tuhan berfirman, jadilah bumi. Bumi apa? Jadi. Tuhan berfirman, jadilah cakrawala. Cakrawala pun jadi. Hewan, tumbuhan, semua Tuhan ngomong jadi. Pak, Bu, berarti rahasianya di Tuhan ngomong kan? Betul gak? Bukan kita yang ngomong. Nah ini persoalan, kenapa banyak orang doa gak lihat mujizat? Karena dia yang ngomong terus. Mbok ya kasih waktu, izinkan Tuhan ngomong. Sebab kalau Tuhan ngomong, sesuatu pasti terjadi. Yes, haleluya. Nah saudara mau Tuhan bikin apa dalam hidup saudara? Ayo. Saudara mau Tuhan ciptain apa dalam hidup saudara? Hah? Bukankah segala berkat rohani itu sudah disediakan buat saudara? Halo? Amin. Saudara rindu apa yang Tuhan ciptakan, Tuhan jadikan dalam hidup saudara? Ini yang saudara lakukan. Bukan harus minta-minta, tapi renungkan firman siang dan malam. Tunggu saatnya Tuhan akan berfirman. Tunggu saatnya Tuhan akan ngomong. Saya akhiri dengan cerita ini. Bapak Ibu yang punya anak boleh angkat tangan? Saya ngerti Bapak Ibu kalau punya anak sama. Saya punya 3 orang anak, saya punya pergumulan terhadap anak-anak saya juga. Sebagai ayah dan ibu kami pingin kita sebagai orang tua bahagia, happy banget lihat anak-anak kita jadi yang terbaik. Bahkan lebih baik dari kita. Sukacita kita terbesar bukan karena kita hebat. Bukan kita punya prestasi yang luar biasa. Tapi kalau anak kita bisa lebih baik dan lebih berkualitas dan lebih hebat dari kita. Saya sering bilang sama anak-anak saya, Papa Mama cinta Tuhan. Alkitab berkata, anak cucu orang benar diberkati, perkasa di bumi. Dan saya bilang kepada anak-anak saya, ini destiny ilahi buatmu. Kamu ditakdirkan Tuhan untuk menjadi yang terbaik, pahlawan yang gagah perkasa, cakap dalam pekerjaan, terkenal di antara bangsa-bangsa. Anak saya yang pertama Sharon, dari SMP langsung kuliah, usia 18 tahun udah bekerja. Usia 18 tahun, 10 desain baju dia dipakai di Fashion Week Borneo di Malaysia. Dan dia harus terbang ke sana melihat, menyaksikan bagaimana desain bajunya diperagakan di Shangri-La Hotel. Haleluya. Anak saya yang kedua, Geraldi, tamat SMP juga langsung kuliah. Saudara, pada waktu itu saya sama istri saya bergumul. Tuhan, dia harus menyelesaikan kuliah di Inggris tanpa beasiswa. Dan ini mustahil buat saya sebagai seorang hamba Tuhan misi, yang lebih banyak misi berpergian bukan untuk dapat persembahan kasih, tapi pergi misi lebih banyak dengan biaya sendiri, memberkati khususnya anak-anak muda di Indonesia. Bagaimana saya bisa membiayai anak saya? Tapi saya bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan, bukan hanya anak pengusaha yang bisa kuliah di negara seperti Inggris dan di universitas terbaik. Anak pendeta seperti aku pun bisa lihat anaknya kuliah di Inggris di universitas terbaik. Tapi saya masih bergumul karena saya belum dapat tuntunan Tuhan. Saya belum dapat rema, belum ada iman. Saya masih mendua, saudaraku. Saya tunggu terus Tuhan, konfirmasi dari Tuhan. Saat saya dan istri melayani di Malaysia, pas saya dan istri diantar pulang ke hotel, di dalam mobil, tiba-tiba, katakan tiba-tiba. Tuhan tuh suka tiba-tiba, spontanitas. Ya, Tuhan nanya sama saya, Bram, kamu yang membayar studi Geraldi atau aku yang membayar studi Geraldi? Saya tahu Tuhan sedang ngomong. Lalu saya bilang, Tuhan yang biayai. Saat itu juga hatiku tenang,
berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Saat itu juga ada ketenangan, ada damai sejahtera. Dan saya tahu iman timbul saat itu. Saat itu juga aku percaya penuh. Bukan karena positive thinking, tapi karena Tuhan bicara. Aku percaya. Saya bilang sama istri saya, yang Tuhan udah bicara. Segera laksanakan urus semua administrasi dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi uangnya belum punya. Saudara pulang ke Indonesia, tiba-tiba saya lihat di rekening ada tambahan uang 100 juta. 100 juta masih sedikit dibanding dengan uang sekolah yang banyak dan uang kos, uang makan minum Bapak Ibu. Tapi saya tahu itu tanda dari Tuhan. Dan betul saudaraku, puji Tuhan, ngeri-ngeri sedap yang saya alami bersama istri. Karena kadang kami gak bisa bayar saudaraku, kosnya. Udah jatuh tempo, kami gak bisa bayar. Saya bodoh-bodoh aja, saya bilang, Tuhan, ya sudah, kalau memang anak saya diusir sama pemilik rumah ya silakan Tuhan. Sampai segitunya saudaraku. Tapi Tuhan selalu buktikan, puji Tuhan, anak saya tahun yang lalu selesai di usia 21 tahun dengan predikat cum laude. Dan hari ini dia sedang siapkan diri. Dia mohon doa Bapak Ibu supaya dia bisa dapat beasiswa S2 di China. Saudara lihat, kalau Tuhan ngomong, percaya aja. Walaupun gak masuk akal, walaupun fakta realitasnya sudah gak punya duit, kata dokter udah gak mungkin disembuhkan, percaya kalau Tuhan udah ngomong. Nah ini yang dialami Bapak Gembala kita saudara. Waktu Tuhan kasih visi ke dalam hidupnya, bahwa Tuhan mau kaki dia ada di Kalimantan Timur. Dia lihat sebuah bukit doa. Oh Tuhan, ini terlalu besar Tuhan. Aku gak mampu. Tapi Tuhan bilang kepada hambanya, aku gak mencari orang yang mampu. Aku mencari orang yang mau. Lalu Pak Gembala kita berkata, Tuhan, aku mau. Dan saudaraku, hari ini saya sudah 3 kali pergi ke bukit doa itu. Mulai dari belum ada apa-apa saya berdoa. Kemudian mungkin 20% progresnya saya berdoa lagi. Belum ada apa-apanya juga. Tapi sekarang lebih ada apa-apanya. Dan saya yakin di bulan Juli kita akan... Kenapa? Karena di bulan Juli kita semua sudah ada di sebuah tempat gereja segala bangsa yang sudah selesai. Duitnya bukan duit 50 ribu. Duitnya bukan duit 50 juta. Duitnya miliar. Mungkin nanti sebentar triliun kayak. Mungkin lewat triliun, 1 triliun mungkin. Bilang sama sebelahmu, itu terlalu kecil. Ini bukan soal positive thinking. Pak Gembala kita punya dasar untuk percaya. Karena Tuhan ngomong. Aku cari orang yang mau. Ini rahasia dari gereja Betani Indonesia. Gereja ini bukan bergerak berdasarkan ide manusia, good idea, but God idea. Bukan bergerak berdasarkan program, tapi bergerak secara profetik. Tuntunan Tuhan, maksud Tuhan, nggak masuk akal. Gereja ini maju. Biaya-biaya untuk pembangunan bukit doa. Itu bukan karena ada miliarder di gereja ini. Tapi Tuhan pakai saudara. Orang-orang sederhana yang murah hati untuk menabur. Sudah diberkati berlimpah-limpah. From Kalimantan revival to Indonesia and beyond the nations. Teman-teman dari Australia, saya sedang ngomong ke Bapak.
mereka pingin datang. Teman-teman dari Sydney, mereka pingin datang. Banyak orang pingin datang. Saya tahu ini akan menjadi momentum kegerakan 5 benua. 5 benua akan datang ngambil apinya dari tempat ini. From the east. From the east. Dari timur. To the nations. Kayaknya saudara gak bergairah. Kayaknya saudara gak nangkap apa yang sedang saya sampaikan. Come on, kalau saudara nangkap, saudara teriak haleluya. Lebih meriah lagi, haleluya. Ini rahasianya. Haleluya. Tahun yang lalu, anak laki-laki saya dapat rema dari Tuhan. Dia bilang, Dad, Mom, Tuhan bilang, dia sampai nangis karena Tuhan Yesus berjumpa dengan dia. Dan Tuhan Yesus urapi dia. Dia merasakan glitter urapan itu ngalir. Dia lihat Yesus di kamarnya. Yesus berkata pada anak saya yang ketiga, Adrian, I send you to the nation to preach the gospel on the street of the nation. You will start your ministry, world ministry from Australia. Kamu akan mulai pelayananmu dari Australia. Come on. Saya bilang, Tuhan, aku udah gak kuat, Tuhan. Udah kebayang biayanya, Tuhan. Aku gak kuat, Tuhan. Tapi anak saya bilang gini, Tuhan udah bicara, Pak. Tuhan udah bicara, Mah. Tenang aja. Last minute kita gak ada biaya, saudara. Bayar DP, udah terima kuliah, kita gak bisa bayar, saudara. Tapi karena Tuhan ngomong, last minute pun dia bisa berangkat. Dan malam ini saya ada di sini. Anak saya Adrian ada di pesawat dalam penerbangan dari Sydney ke Jakarta. Saya ada di sini, saya akan jumpa di hari Selasa. Dia akan ada di Jakarta besok. Saudara tahu, dia pergi pulang Sydney Australia, Sydney Jakarta dengan biaya sendiri. Dan dia beli vitamin terbaik buat dedinya. Itu satu sukacita, satu. Come on, saya bilang, come on man. Kalau Tuhan ngomong, walaupun gak masuk akal, saudara gak kuat, gak sanggup, please percaya saja. Bodoh saja. Maka saudara akan melihat mujizat. Ikut jejak gembala kita. Ikut jejak gembala Bapak rohani kita. Ikuti hamba Tuhan ini. Dia bergerak berdasarkan bukan karena ada deposito. Bukan karena ada janji orang. Bukan. Tetapi dia bergerak berdasarkan perkataan Tuhan. Dan ini yang Tuhan katakan. Gereja ini akan menjadi mercusuar. Bukan hanya bagi Kalimantan Timur. Mercusuar buat Indonesia. Yang kedua, ini yang Tuhan bilang. Gereja ini. Dengar baik, catat baik perkataan ini. Gereja ini ibarat pohon besar di mana banyak burung-burung akan menaruh sarangnya di pohon itu. Bapak Gembala, ada begitu banyak gembala yang tidak tergembalakan. Dan mereka akan mencari Bapak. Bukan sekedar mencari gembala. Mereka akan mencari Bapak buat mereka. Because sekarang bukan saja fatherless secara jasmani, tapi gereja sedang mengalami fatherless. Too many preacher, terlalu banyak pengkhotbah. Too many pastor, terlalu banyak pendeta. But lack of father. Hanya sedikit yang menjadi Bapak. Dan he's the one, Pastor Kusuma adalah Pastor Samuel Kusuma. Bukan hanya Bapak bagi Betani, tapi Bapak bagi Indonesia. Saya nggak lagi ngomong ini hanya perkataan manusia. Saya sedang menyampaikan nubuatan apa yang Tuhan ngomong.
Saudara akan melihat perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara besar terjadi. Saya akhiri dengan poin ini. Mulai hari ini, belajar ngomong yang baik-baik saja. Hai istri-istri, berkati suamimu dengan perkataanmu. Hai suami-suami, berkati istrimu dengan perkataanmu. Hai papa mama, berkati anak-anak dengan perkataanmu. Hai anak-anak, berkati orang tua dengan perkataanmu. Jangan komentar dan memperbesar begitu banyak masalah di sekeliling kita. Muliakan Tuhan, besarkan nama Tuhan, ucapkan firman. Mari kita bangkit berdiri. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan